Ya, aku ditangkap di Bali karena merekam. Saya datang ke kedutaan untuk menonton langsung. Dia ditangkap di Bali, dideportasi, dan dilarang masuk 10 tahun. Tapi itu belum akhir ceritanya. Bonnie Blue justru dituduh muncul di luar kedutaan Indonesia di London, memicu kasus pidana baru dan ancaman hukuman penjara. Apa yang dia lakukan dan bagaimana semua ini bisa bermula? Denda $1 kini jadi dakwaan di Inggris? Kami akan bahas di Sidebar bersama Law and Crime. Saya Jesse Weber. Baiklah, sebelum kita lanjut, jika Anda berutang pajak lebih dari $25.000 kepada IRS, saya ingin Anda mendengarkan baik-baik. Apakah tunggakan pajak membuat Anda sulit tidur dan khawatir IRS menyita rekening atau memotong gaji? Tax Hardship Center adalah perusahaan bantuan pajak nomor 1 dengan peringkat A+, yang telah menyelesaikan ratusan juta utang pajak untuk orang-orang seperti Anda. Jangan hubungi IRS dan mencari masalah. Jangan lakukan itu. Tidak. Para ahli di Tax Hardship Center dapat mengetahui posisi Anda tanpa Anda harus melakukan apapun, dan mereka dapat menyusun rencana untuk memperjuangkan penyelesaian terbaik bagi Anda. Konsultasi gratis bisa dimulai dari ponsel Anda tanpa kewajiban. Jika Anda menunggak pajak, kunjungi taxhardshipcenter.com/taxhelp atau hubungi 877-644-6939 sekarang agar mereka membantu Anda. Mereka sudah dikemas dan kembali ke imigrasi. Imigrasi hanya ingin terus menginterogasi saya. Saya sudah bilang, mereka sangat terobsesi pada saya sekarang. Ya, saya ditangkap di Bali karena merekam. Saya ke kedutaan agar mereka bisa menonton langsung. Kamu ingat dia? Itu Bonnie Blue, nama asli Tia Billinger, kreator konten dewasa asal Inggris yang ke Bali. Ia ditangkap di bank bus menghadapi ancaman, apa? Ancaman 15 tahun penjara di Indonesia, tapi akhirnya dia hanya didenda sekitar $12-13 dan dilarang masuk negara itu selama 10 tahun. Kami kira semuanya sudah selesai. Dia dideportasi dan pulang. Ceritanya tamat. Tapi coba tebak, menurut pihak berwenang ternyata belum selesai. Menurut polisi, setelah kembali dari Indonesia, dia diduga langsung memutuskan mengunjungi kedutaan besar Indonesia di London. Dikelilingi oleh sekelompok pria yang memegang bendera mereka, bendera Indonesia, dan diduga menirukan aksi seksual tepat di luar gerbang. Sekarang, spoiler, mereka tidak suka karena dia didakwa melakukan pelanggaran kesusilaan di depan umum oleh polisi London. Dia terancam hukuman 6 bulan penjara dan akan hadir di pengadilan bulan depan. Kini muncul pertanyaan apa yang terjadi. Dia kembali jadi sorotan dan perlu dibahas. Teman-teman, aku sebenarnya sedang hamil. Misi bikin anak boy benar-benar berhasil. Kayaknya aku harus mundur sedikit ya. Karena kalau kamu baru saja bergabung dan tidak tahu siapa itu atau apa maksud dari misi bikin anak, mari kita bersiap-siap di sini. Oke, kamu akan belajar banyak hal. Suara itu milik Bonnie Blue, nama aslinya Tia Billinger. Dia adalah pembuat konten dewasa asal Inggris berusia 26 tahun. Dan kalau kamu belum pernah mendengarnya, berikut versi singkatnya. Oke, dia menghasilkan uang secara online. Dia berkeliling dunia. Tampaknya dia punya bakat khusus untuk mencari masalah di negara-negara dengan hukum yang sangat ketat. Masalah ini mulai November 2025. Kami bahas di Sidebar. Bonnie Blue datang ke Bali, Indonesia. Kalau kamu tahu tentang Indonesia, mereka sangat tegas soal hukum moralitas dan anti pornografi. Hukumannya bisa puluhan tahun penjara. Bonnie datang membawa truk, benar-benar truk. Dia membelinya sekitar $1.200, mengecat biru, menempelkan logo di samping bertuliskan, dan saya serius, Bonnie Blues Bang Bus. Hei, para orang tua, angkat jempol. Aku tidak dipekerjakan. Hai cowok-cowok. Kamu berhasil menangkapnya? Dia melakukannya. Bonnie Blue sangat membutuhkannya tahun ini. Tentu saja. Schoolies adalah pesta tahunan selama seminggu di mana lulusan SMA Australia merayakan kelulusan. Masih sangat muda, tapi sudah dewasa, bukan di bawah umur. Rencana Bonnie adalah mengendarai bus keliling Bali, menjemput pria, dan membuat konten. Spoiler lagi, warga lokal sadar dan kurang senang. Pada 5 Desember, polisi menggerebek studio di area Pereiranon. Maaf jika saya salah ucap.
Mereka menyita kamera, ponsel, kondom, USB drive, dan seluruh peralatannya. Bonnie Blue, 3 pria lain, 2 orang Inggris, 1 orang Australia, dan 14 orang lainnya sempat ditahan, diinterogasi, lalu dibebaskan. Awalnya sangat menakutkan, bukan? Kita membahas Indonesia dan Undang-Undang Anti Pornografi. Jika bersalah, hukumannya hingga 15 tahun penjara. Dan berita pasti heboh. Tapi sesuatu terjadi. Polisi mulai memeriksa rekaman itu. Dan menurut International Business Times dan The Mirror, mereka menyadari sesuatu. Tidak ada ketelanjangan. Tidak ada alat kelamin maupun adegan seks eksplisit yang direkam. Setidaknya tidak ada bukti dibuat untuk publik. Dan seorang juru bicara polisi bahkan mengatakan kepada pers saat itu, dalam tanda kutip, ketika mereka digerebek, mereka sedang membuat konten kolaborasi tentang sebuah permainan di mana pemenangnya akan tidur dengan Bonnie Blue. Tidak ditemukan aktivitas pornografi dalam konten kolaborasi itu, sehingga tidak ada tuduhan pornografi. Namun, dia tidak bisa bebas karena imigrasi ikut campur. Masalahnya bukan apa yang dia rekam, tapi karena dia merekam semuanya. Dia di Indonesia dengan visa turis. Visa turis tidak mengizinkan bekerja atau membuat konten komersial dengan bank bus. Itu intinya bekerja. Bersiaplah bersamaku untuk sidang. Aku baru bangun dan hanya punya 20 menit. Aku ingin memakai kaos perayaan kelulusan, tapi keluargaku melarangnya. Video itu diunggah pagi hari sidang 12 Desember. Dia masuk ke Pengadilan Negeri Denpasar bersama 3 pria yang juga ditangkap. Dan disinilah semuanya jadi hampir lucu. Jadi hakim mendendanya bukan karena pornografi, bahkan bukan karena pelanggaran visa, setidaknya tidak secara langsung. Dia didenda karena busnya tidak bayar pajak, dicat ulang ilegal, dan sopirnya tak punya SIM sesuai. Dendanya Rp200.000 Indonesia, sekitar $13 Amerika. Saya penasaran seperti apa proses deportasi itu. Nah, inilah dia. Jadi dia membayar $13, tapi imigrasi belum selesai. Mereka mendeportasi dia. Mereka mengusir dia dari negara ini dan memberinya larangan masuk ke Indonesia selama 10 tahun. Pernyataan resmi mereka menyebut bahwa kegiatannya tidak sejalan dengan upaya pemerintah menjaga citra pariwisata berkualitas di Bali dan menunjukkan kurangnya hormat pada nilai budaya lokal. Bonnie Blue naik pesawat pulang ke Inggris dan selama sekitar 48 jam selesai. Ceritanya selesai. Sudah 30 menit lewat, mereka bilang tidak bisa menahannya. Tanpa alasan jelas, masih diselidiki. Tapi mereka punya bukti yang mungkin. Jadi, dia belum pernah bertemu siapa pun yang punya urusan imigrasi di Bali. 15 Desember di minggu kepulangannya, dia diduga terlihat di luar kedutaan Indonesia di London, sekitar 1 mil dari istana Buckingham. Dia tampak dikelilingi pria bertudung dan bermasker, memegang bendera Indonesia yang disematkan di roknya yang menjuntai ke tanah. Lalu diduga menirukan aksi seksual di jalan itu. Ya, aku ditangkap di Bali karena merekam. Jadi sudah waktunya mereka datang ke kedutaan supaya mereka bisa menontonnya secara langsung. Video itu viral dan diketahui Indonesia. Kedutaan mereka kabarnya mengajukan keluhan resmi ke otoritas Inggris. Apa yang terjadi selanjutnya? Sekarang dia didakwa oleh Kepolisian Metropolitan London dengan tuduhan melanggar kesopanan umum. Untuk memperjelas maknanya, saya mencarinya di situs Royal Crown Prosecution. Itu pelanggaran hukum umum di Inggris. Ini mencakup tindakan cabul, tidak senonoh atau menjijikkan di tempat umum yang tidak diatur undang-undang eksibisionisme, namun tetap melampaui batas. Jika terbukti bersalah, dia terancam hukuman hingga 6 bulan penjara dan mungkin denda tak terbatas atau denda besar atau keduanya. Sidang berikutnya dijadwalkan 22 April di Pengadilan Magistrat Westminster. Kini muncul pertanyaan besar. Bagaimana denda lalu lintas $13 di Bali bisa menjadi hukuman penjara di London? Bukti dari sana diajukan ke kasus ini. Apa yang terjadi jika keluhan diplomatik jadi kasus pidana? Apa dampaknya bagi seseorang yang suka mendorong batasan? Bisakah dia dipenjara? Kami akan menghadirkan seseorang yang benar-benar memahami bagaimana ini bekerja. Tapi sebelumnya, begini ceritanya. Untuk memahami ini, kamu harus tahu siapa Bonnie Blue sebenarnya, bukan hanya dari berita, tapi dirinya sendiri. Untungnya, dia mendokumentasikan hampir semuanya.
Aku adalah gadis yang suka memancing kemarahan, yang mengambil keperjakaan putramu dan tidak masalah membuat suamimu selingkuh. Dia memperkenalkan diri ke dunia di usia 26 tahun bernama Tia Billinger dengan kekayaan sekitar 3 juta pound sterling. Citra dirinya selalu memancing reaksi, menguji batas dan melihat hasilnya. Inilah yang terjadi di Bali. Perawatan kulit, pilih pakaian untuk bandara, lalu kembali ke ruang interogasi imigrasi. 20 pria, 1 wanita. Kamu tahu videonya, pasti langsung diunggah saat aku kembali. Ia membahas interogasi di Bali, ponsel disita, terancam hukuman penjara bertahun-tahun, tapi tetap tertawa. Bonnie Blue datang ke kantor imigrasi Bali untuk diperiksa. Menurut laporan di lokasi, saat ditanya wartawan soal rencana membuat konten lebih eksplisit di Bali, dia menjawab, "Berlangganan dan kamu akan tahu." Setiap kali saya membahas isu internasional atau Bonnie Blue, saya mengundang pengacara hukum internasional David Tefuri untuk membantu menjelaskan. David, terima kasih sudah meluangkan waktu lagi untuk membicarakan hal ini. Seberapa serius masalah ini? Ya, mungkin ini tidak terlalu serius. Perkiraan saya dia kemungkinan akan dinyatakan bersalah atau mungkin mengaku bersalah. Tapi hukumannya bisa sampai 6 bulan penjara. Saya tidak menduga mereka memberi hukuman maksimal padanya. Saya berpikir hakim atau juri, salah satunya, yang akan memutuskan. Dalam kasusnya akan terbukti bahwa dia melakukan ini dengan sengaja dan dia memang mencari reaksi publik. Mereka mungkin akan menghukumnya dengan setimpal agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Apa arti setimpal dan kenapa menurutmu hukumannya tak sampai 6 bulan? Saya rasa hukumannya tak sampai 6 bulan, karena ini pertama kalinya dia ditangkap di Inggris. Jadi dia pelaku pertama kali. Dan juga ini, kamu tahu, meskipun ini adalah tindakan asusila di depan umum, dan bisa menimbulkan kemarahan publik, terutama dengan apa yang dia lakukan kali ini. Saya rasa ini masih merupakan kejahatan ringan, bukan kejahatan serius. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada korban spesifik dari kejahatan ini. Itulah mengapa saya rasa dia tidak akan dihukum 6 bulan, meski kejahatannya bisa dihukum hingga 6 bulan. Anda yakin dia akan dinyatakan bersalah? Atau memang tak banyak pembelaan di sini karena saya akan bacakan lagi. Apa? Situs web Crown Prosecution menyebutkan bahwa tindakan cabul, tidak senonoh, atau menjijikkan di tempat umum yang menyinggung kesusilaan merupakan pelanggaran hukum umum. Pelanggaran ini hanya boleh dipertimbangkan jika insiden tersebut berada di luar pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, jika unsur mental untuk pelanggaran eksibisionisme sulit dibuktikan, atau dalam kasus khusus, pelanggaran itu layak dihukum lebih berat dari yang diatur undang-undang. Banyak istilah hukum di situ, tapi kamu sudah lihat videonya kan? Bukan seperti dia, entahlah, berlari-lari telanjang. Bukan juga seperti dia benar-benar melakukan tindakan seksual di depan umum. Dia diduga beberapa kali menirukan tindakan seksual di luar kedutaan di antara pria-pria bermasker itu. Apakah ini sudah sampai pada tingkat pelanggaran seperti ini? Iya, saya tidak yakin. Itu akan tergantung pada apa yang diputuskan oleh hakim jika kasusnya diadili oleh hakim, atau oleh juri jika kasusnya diadili di pengadilan mahkota oleh juri. Saya rasa mereka akan menganggap ini sengaja. Tidak ada kesalahan di sini. Bukannya dia melakukan sesuatu di depan umum dan tidak sadar ada orang yang melihat, dia merekamnya dengan sengaja. Dia dikelilingi oleh pria-pria bermasker yang Anda tahu menciptakan semacam kesan mengintimidasi di dalam video itu. Jadi sekali lagi, itu akan menjadi keputusan. Anda tahu, keputusan juri. Dan pornografi itu adalah apa yang Anda tahu, apa yang orang pikirkan. Anda tahu, apa yang mungkin dianggap. Dan itu memang tidak jelas. Dan maksud saya, dia diduga melakukannya tepat setelah dia keluar dari Indonesia, di mana dia berpotensi menghadapi hukuman penjara yang cukup lama. Maksud saya, jika tuduhan ini benar, itu tindakan yang cukup berani. Saya setuju. Seperti jika dia benar-benar membawa ini ke pengadilan, dia dinyatakan bersalah, atau dia menerima tawaran kesepakatan. Saya merasa seperti ada... Saya juga penasaran seberapa besar kasus Indonesia akan berpengaruh dalam hal ini. Jadi, mari kita bahas. Apakah ada bukti kejadian di Indonesia yang mempengaruhi kasus ini? Apakah pihak berwenang Indonesia akan bersaksi di kasus ini? Menurut Anda, seberapa besar pengaruhnya pada kasus ini? Karena saya rasa ini terkait dugaan motif dan niatnya.
Semua pertanyaan ini sudah saya pikirkan tahu. Yang mengejutkan dari tindakannya adalah dia sebenarnya lolos di Indonesia dan cukup beruntung. Karena dia sebenarnya bisa saja dituntut di Indonesia untuk kejahatan yang mungkin lebih serius. Termasuk seperti yang kita bahas terakhir kali, membuat video pornografi di Indonesia adalah sebuah kejahatan. Dan dalam kasus ini, dia berada di Bali. Dan Bali memiliki budaya yang sangat konservatif. Jadi mereka sebenarnya bisa saja menuntut dia karena hal itu. Meskipun mereka menemukan dan memutuskan bahwa dia belum membuat materi pornografi apapun saat mereka menggerebek rumahnya. Dan itulah alasan mereka memutuskan untuk tidak menuntut dia karena hal itu. Mereka memang menjeratnya dengan pelanggaran lalu lintas karena bus atau van yang dia kendarai di Bali. Sekali lagi, itu adalah pelanggaran yang sangat ringan. Akhirnya dia dideportasi karena menyalahgunakan visa turisnya untuk aktivitas komersial dan merekam video. Jadi itu pada dasarnya adalah posisi kompromi yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Mereka tak ingin menuntut dia. Mungkin juga tak mau mendapat perhatian karena menuntut turis saat pariwisata penting di Bali. Mereka ingin dia pergi dan memberinya pesan. Jadi memakai masalah visa untuk mendeportasinya. Sekarang dia langsung menantang mereka. Pergi ke kedutaan, dan mungkin melakukan tindakan cabul di sana. Pada dasarnya, dia, kamu tahu, dalam beberapa hal memprovokasi Indonesia untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Mereka bertindak benar dengan tidak langsung menindak, melainkan melaporkannya ke polisi di Inggris. Saya tidak berpikir apa yang terjadi di Indonesia itu sangat relevan dengan kejahatan yang dituduhkan padanya di Inggris. Kejahatan hanya soal apakah kamu melakukannya di depan umum, apakah menyinggung atau cabul, bukan tentang apa yang terjadi sebelumnya di negara lain. Meskipun itu menjadi latar belakang tindakannya, hal itu menunjukkan ia bertindak dengan dendam terhadap Indonesia. Karena dia bisa saja didakwa dengan IMI, bahkan jika dia tidak pernah pergi ke Indonesia. Kamu tahu? Biar saya tanya, kenapa butuh waktu sebelum dakwaan itu muncul kan? Kepolisian Metropolitan menyatakan dakwaan terkait insiden di Great Peter Street SW1 pada Senin 15 Desember. Penyelidikan dilakukan dan wanita 20-an diperiksa dengan peringatan. Pada Selasa 2 Februari, rujukan dibuat ke Crown Prosecution Service yang lalu mengesahkan dakwaan tersebut. Ini bukan hal baru. Anda membahas dugaan kejadian Desember, sekarang sudah Maret. Menurut Anda, apa yang terjadi di sana? Ternyata dia diwawancarai Februari, seperti Anda bilang, jika memang itu dia. Jika memang dia yang diwawancarai, saya rasa itu memang dia. Ya, mereka bilang mereka menggambarkan seorang wanita berusia 20-an, tapi sepertinya dan beberapa media melaporkan bahwa itu memang dia. Kamu tahu, proses hukum di Amerika bisa berjalan sangat lambat, sama seperti di Inggris. Tebakan saya, ini juga menjadi masalah yang membingungkan bagi Inggris. Mungkin biasanya mereka tidak akan menuntut seseorang, tapi dia mendapat begitu banyak perhatian. Dan dia terus melakukan ini, dan terus mendorong batas. Jadi mereka mungkin memutuskan bahwa mereka perlu menuntut dia untuk mencegah tindakan tidak senonoh di depan umum di masa depan. Jadi di sini juga tertulis, Tia Billinger dari Draycott di Derbyshire didakwa melalui surat panggilan pada hari Senin 16 Maret. Dia akan hadir di Pengadilan Magistrat Westminster pada Rabu 22 April. Apa yang terjadi selanjutnya dalam kasus ini? Bagaimana prosesnya? Saya tahu sistem peradilan Inggris berbeda dengan di sini kan? Dalam hal kamu bisa ditangkap tanpa dakwaan kan? Saya rasa memang seperti itu sistemnya. Tapi di sini sepertinya dia didakwa. Maksud saya apa? Apa yang akan terjadi selanjutnya di sidang pengadilan ini? Bagaimana proses selanjutnya? Jadi pertama, untuk menjelaskan maksudmu, saya pikir dia menerima surat penangkapan lewat pos. Saya rasa itu maksud dari pos. Ya. Artinya, dia tidak ditangkap fisik dan dijadwalkan hadir di pengadilan pada 22 April. Saya belum tahu apakah kasusnya di pengadilan magistrat atau mahkota. Jika di magistrat, kemungkinan diadili oleh hakim atau panel hakim. Jika itu di pengadilan mahkota, maka akan ada juri. Jadi kemungkinan pada sidang pertama ini, mereka akan menetapkan jadwal persidangan. Ia juga punya kesempatan mengaku bersalah atau tidak. Ya, seberapa cepat persidangan bisa berlangsung? Jika, ya. Saya tidak tahu. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Mungkin lebih lama.
Apa dia bisa dilarang bepergian? Iya, itu mungkin. Mereka bisa mengambil paspornya jika ingin memastikan dia hadir di sidang pengadilan. Dia mungkin akan diberikan syarat-syarat oleh hakim yang mengizinkannya tetap berada di luar penjara selama kasusnya masih berjalan. Syarat-syarat itu bisa menegaskan bahwa dia tak diizinkan bepergian. Mereka mungkin tidak mengambil paspornya, tapi mereka bisa saja memberinya syarat-syarat itu. Atau mereka bisa mengambil paspornya untuk memastikan dia sangat sulit bepergian. Bagaimana jika dia secara hipotetis melakukan tindakan cabul lain atau pelanggaran kesopanan di depan umum? Tapi setelah tuduhan ini, bagaimana dampaknya pada kasusnya? Saya rasa itu akan memperkuat posisi jaksa dan keyakinan mereka untuk melanjutkan kasus ini, serta mengejar hukuman setinggi mungkin. Itu bisa mempengaruhi, kamu tahu, apakah dia akan dipenjara atau tidak jika dia melakukan tindakan lebih lanjut. Karena itu akan menunjukkan bahwa dia tidak menyesal, bahwa dia tidak mengambil pelajaran. Akibat penangkapannya, setiap tindakan baru kemungkinan akan didakwa dan diadili secara terpisah. David Tafuri, terima kasih sudah membantu menjelaskan. Saya tidak percaya kita membahas ini lagi, tapi ini perkembangan besar untuknya. Kita lihat saja perkembangan kasus pidana ini. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya yakin kita akan membahas Bonnie Blue lagi. Kita akan lihat, dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Tonton kami di Peacock NBC, ikuti saya di X Instagram, acara News Nation Jesse Weber Live, tayang Senin Jumat 11 malam waktu timur. Sampai jumpa semua.